Kamu mau baik? Yuk. Kamu mau buruk? Yuk. Kamu mau sehat? Yuk. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak? Kapan saya nusuknya? Kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu. Betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan, tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya, berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Mal cager, doa teh mal bener. Betul? Ganti, semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan, itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh, tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan, ya normal kayak gini, tetapi ada masalah dengan jiwanya, ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental, berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial, masih ngewa kabatur, 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk, kemudian ditambah lagi 15% hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya, pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir, menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu, karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan, kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob. Rob itu adalah kehadiran, Rob itulah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin. Suka baca kan? Suka. Bacanya aja kalian keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirob. Hirob itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi segala puji milik Allah itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Coba baca Al-Fatihah dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana sih kalian? Iyyaka dengan na'budu terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah. Ini disatukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Dari sisi grammar aja itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi siapa itu kana dan kanas.
Di daftar setan tuh ada tuh, si kana dan si kanas. Jadi kalian sholat manggil setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah kalau baca Al-Fatihah gitu aminin. Alhamdulillahi Rabb, jangan aminin, perang terus kamu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan lagunya, melengkingnya daripada energinya. Ya, ini yang suka jadi imam, betul kan tuh Al-Fatihah? Mengerti sekarang bagaimana peran Allah? Lihat saya semuanya. Kamu mau baik? Ya. Kamu mau buruk? Ya. Kamu mau sehat? Ya. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Pagi-pagi, maaf, sudah makan cireng. Lem tuh, cilok. Beda namanya. Sarua. Lem kene. Tambah gehu. Bala-bala. Bubur, nasi goreng, ulen. Ya kamu ambeien. Setiap mau pup aja harus ngeden. Belum minum, belum apa, sudah makan itu. Kenapa sih pagi-pagi minum air hangat dulu? Makan buah. Mau makan yang kayak tadi boleh, sedikit. Tetapi landasan di dalam lambung udah bener. Stop 80%. Gitu. Kosongkan biar bisa nafas. Ada yang ngeluh sama saya, "Ayah, saya olah napas pendek terus." Saya tanya, "Kamu gimana makannya?" "Ya makan setengah bola nasinya." "Ya nanti perut setengah bola juga." Piring pindah ke beteng. Jadi kembali lagi pada orang Okinawa tadi. Jadi ternyata manusia masih boleh berikhtiar. Data mungkin mengatakan dia mungkin umurnya pendek. Data. Tapi fakta masih bisa ditreatment. Karena Allah bilang, kalau kamu mau mengubah nasib ya bisa. Berarti kita boleh kan mengubah data. Dan untuk mengubah data harus ada treatment supaya kodok yang sudah ada itu dirubah. Kodarnya tidak seperti kodok. Itulah kodok dan kodar. Kenapa dua kata ini berbeda? Kalian kan udah hafal banget dari dulu. Rukun iman ada 6. 10 agamamu nilainya. Betul nggak? 1 iman ke Allah, 2 iman ke malaikat Allah, 3 iman apa? Kitabnya Allah, 4 iman sama Rasulnya Allah, 5 iman sama hari kiamat. Kiamat apa? Poe akhir. Kiamat poe akhir. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, kodok dan kodar. Ima percaya sama semua ketentuan Allah. Terus we percantan ke Allah. Nah, eta imah keun tuh da abdi mah kodok sareng kodar ti Allah. Gitu Allah. Oke, mulai sekarang rubah ya. Oke, baik. Lanjut dulu. Sebelum saya lanjut, saya simpulkan dulu. Jadi kodok apa? Data. Kodar? Fakta. Jadi data dan fakta bisa berbeda. Data dan fakta bisa sama. Ya kan? Dari mana data? Semua dari kehidupan kita yang telah. Ya kan? Fakta yang belum. Masih bisa diubah. Yuk, kita sekarang baca ayat ini. Maaf ya kalau terjemahnya agak berbeda. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya ya supaya semua ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muaqibatun, maaf ya. Saya baca semua terjemahan yang ada, menerjemahkan muaqibatun itu apa? Malaikat. Saya bingung. Saya bingung. Cuman kalau kalian kan nggak bingung kan? Semua menerjemahkan muaqibatun itu malaikat. Jadi terjemahan yang ada kebanyakan begini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah karena ada bergiliran, maka cocok kayaknya kalau muaqibatun diganti dengan malaikat. Karena yang bergiliran katanya malaikat. Kan gitu? Padahal bahasa Arabnya nggak ada malaikat di sini. Lahu muaqibatun, bagi manusia ada akibat. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Itu terjemahan saya. Dan cocok dengan bahasa Arabnya kan? Kan yang mengikuti kita itu akibat-akibat, bukan? Bergiliran nggak? Atau belum ngerti? Kamu makan sembarangan, sakit perut kan akibatnya? Udah nunggu kan akibat itu? Betul? Iya. Kang Dadan lambat ke stasiun. Ya ada akibat yang menunggunya, ditinggal kereta api. Kan akibat.
Sekarang saya menanya sama kalian, bukankah kalian sekarang sedang ditunggu oleh akibat dari sebab yang kalian buat? Betul nggak? Kamu makan banyak, akibatnya ya perutnya jadi, itu akibat. Ngerti maksud saya? Nonton TV kelamaan, matanya jadi runyam, akibat kan? Ngerti maksud saya? Begadang terus menerus, akibatnya apa? Akibatnya tubuh jadi kurang fit, kan begitu? Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang sedang ditunggu oleh malaikat atau ditunggu oleh akibat? Kan akibat yang menunggu kita itu. Nanti ada bab khusus malaikat. Kalau saya bahas ini nggak cukup. Nanti kuliah malaikat perlu 10 SKS. Ini dulu. Lahu muaqibatun min baini yadai ya min khalfihi ya yahfadunahu. Masuk akal nggak? Kalau saya terjemahkan apa adanya. Masuk akal nggak? Ayo kita baca lagi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kerjanya bagus, tekun. Akibatnya apa? Duitnya banyak. Kan itu yang sedang menunggu kita. Kerjanya malas, berhalusinasi terus, diajak bisnis, mental blocking, selalu mencari alasan untuk tidak ikut. Ya akibatnya miskin. Itu yang akan mengikuti kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang ditunggu oleh semua akibat dari sebab yang kita ciptakan. Makan sehat, akibatnya kok tubuhnya sehat, umurnya panjang. Ini maksud saya. Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Makanya saya bacakan bahasa Arabnya mengartos. Kalau kalian baca terjemahannya nggak ngerti bahasa Arab kan repot. Nah, lanjut ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat, wah ini ayat setiap Jumatan pasti dibaca ayat ini. Tapi yang pertamanya jarang dibaca. Padahal yang dalam itu adalah bagian dari penggalan yang pertama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sedang bilang kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau tadi qada dan qadar diartikan ketentuan Allah, atau buat apa Allah tuh bilang bisa diubah? Ngerti nggak? Jadi kalau qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, buat apa Allah bilang bahwa sebetulnya nasibmu, keadaanmu bisa diubah? Dan sekarang udah ketemu titik temunya. Kalau qada itu data, qadar itu fakta. Fakta bisa berbeda dengan data. Kalau kita mau melakukan perubahannya, ada pertentangan nggak di sini? Jadi nggak ada ya pertentangan. Otak saya jadi nerima sekarang. Jadi saya untuk bisa mencari titik tengah agar ilmu saya memenuhi asas koherensi, tidak bertentangan dengan akal pikiran saya. Bayangkan, saya harus menganalisis begitu banyak ayat, begitu banyak data, begitu banyak fakta, dan kalian sekarang tinggal nerimanya, bukan? Manis kalian itu. Udah dijelaskan gini aja kadang-kadang masih nggak ngerti juga, saya bingung itu. Pernah nggak melihat bagaimana upaya saya untuk menemukan sebuah gagasan seperti ini? Pernah nggak? Seperti apa? Kan kalian taunya saya ceramah 2 jam. Ini yang diceramahkan 2 jam itu pencariannya bukan 2 jam. Pendalamannya bukan 2 jam. Oh sekarang qada itu data, qadar itu fakta, data bisa sama, bisa tidak sama. Dan ayat ini jadi masuk. Karena ayat ini mengizinkan kepada kita untuk mengubah keadaan kita. Silahkan, terserah kamu. Jadi artinya risetnya Profesor Kazuo Murakami yang mengatakan gen bisa diubah, sekarang nyambung dengan ayat ini. Dulu orang mengatakan gen tidak bisa diubah, dan sekarang Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. 2 cara mengubah gen. 1, tertawa. Yang kedua, doa. Beliau bicara ini di laboratorium bioteknologi, bukan di musola. 2 cara mengubah gen. 1 dengan tawa, 2 dengan doa. Jadi sing lo basiri. Sarang seueur ngadoa. Kade, doa itu bukan ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kamu, stres lagi. Doa itu adalah merubah pikiranmu menjadi positif, mengubah kata-katamu menjadi positif, mengubah tindakanmu menjadi positif. Itu yang akan mengubah nasib. Makanya kan ada kata-kata bagus itu, ya. Begini, cara mengubah nasib. Pikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi siapa yang menciptakan nasib? Siapa? Saya. Kalian tuh nggak nyimak. Karena tadi jawabannya saya, sekarang saya lagi. Gimana sih? Ulangi coba. Gimana dari tadi? Ini udah sarapan belum? Pantes. Sarapannya kayak cilok. Lihat saya semuanya. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan nasib. Jadi siapa pencipta nasib? Pikiran. Nah itu waras. Saya. Jadi yang menciptakan nasib itu apa? Pikiran. Jadi kalau begitu gimana cara mengubah nasib? Ubah pikiranmu.
Kamu sakit, pikiranmu mengatakan saya tidak akan sehat. Da cek dokter oke, saya mau sehat deh. Ya mau sehat. Karena pikiranmu tentang sakit ya seperti itu. Tapi begitu dirubah pikirannya, ya saya pasti sehat. Saya akan mengubah cara pandang saya. Karena sakit adalah pesan cinta dari semesta buat saya. Karena saya harus mengubah cara hidup saya. Sakit itu alarm supaya saya berubah cara hidupnya. Rubah cara hidupnya, sehat. Ngerti maksud saya? Di mana merubahnya? Di sini. Makanya begitu mau mengubah nasib, langsung bikin toko, bikin ini. Ntar dulu. Mengubah nasib, mengubah pikiranmu dulu. Buat apa bikin toko? Buat apa? Cari uang? Salah lagi. Kalau bikin toko mau cari yang punya uang baru bener. Saya mau bikin toko. Buat apa? Saya mau dagang beras. Tujuannya apa? Saya melayani orang-orang yang kesulitan beras di kampung ini. Disediakan beras yang enak, murah, bersih, gitu. Karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Saya nyari untung gak usah besar-besar. Itu namanya bikin toko cari Allah. Cari yang punya uang. Kalau bikin toko cari uang, sudah. Bikin toko, udah berasnya jelek, harganya mahal. Ngerti maksud saya? Nyari untungnya jor-joran, nggak ngerti perasaan orang, ya karena memang yang dipikiran kamu adalah uang. Itu pikiranmu tentang uang, rubah. Saya nggak mau nyari uang, saya cari yang punya uang. Saya ngajar di kampus, saya ditanya mahasiswa, kenapa Bapak jadi dosen? Saya nggak mau terjebak oleh pertanyaan mahasiswa. Saya jadi dosen karena saya percaya, saya direncanakan Allah jadi dosen. Bahkan saya direncanakan Allah jadi dosen fisika untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Allah pada orang-orang yang ingin paham fisika, ingin paham energi dan materi. Dan saya ingin menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Saya beberkan semua rahasia semesta dan mahasiswa senang. Apakah saya dapat gaji setiap tanggal 1? Dapat. Jadi bagi saya, gaji bukan tujuan saya. Gaji itu adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya. Coba ubah begitu. Di sini semuanya. Jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita tergantung kualitas ini. Maka mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Jadi Allah mengizinkan kepada kita, aku akan mengikuti apa yang menjadi tindakan. Maka Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Dari mana mengubahnya? Dari dirimu sendiri. Dari mana mulainya? Dari pikiranmu. Paham? Saya sedang ngebangun jalan di Jelekong. Orang yang dipercaya oleh saya di sana selalu bilang sama saya, ayah katanya, batu kan mahal. Saya bilang, gak usah berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Makanya dia suka ngirit-ngirit, ya. Hari ini katanya cukup 4 truk, mahal cukup, genap truk kata saya, cekap 4, telepon deui sore, seep batu ayah, tah da maneh mah. Hayo mikiran teh mahal, duit mah buatan peruri, batu mah buatan Allah. Sama ya, uang tuh buatan peruri, beras buatan Allah. Duit buatan peruri, itu yang namanya pisang, beras, daun singkong, itu buatan Allah semua. Sebetulnya uang yang kita belikan untuk menukar itu nggak sebanding. Makanya kalau ke pasar ada orang jualan singkong, nawarkan 10.000, tong ribut, beli. Ditawar. Menawar orang sama menawar Allah. Da singkong mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Makanya kita tuh harus punya tata titi. Kalau nawar, iung bari ngaleos. Nawar nage 2.000, 2.000-nya sakilo, aduh, hayang nyiwit. Saya kalau lihat ibu-ibu di pasar gitu, terus saya juga lagi di situ, hayang nyiwit. Namun inung orang diciwit. Teu-teu teu nawar teu bari ngaleos. Itu apal sambutnya buatan Allah. Kangkung buatan Allah, genyer buatan Allah, salada buatan Allah. Nu bisa nyeun salada. Nu bisa nyeun duit banyak. Duit palsu gak bisa. Cing mikir atuh. Atas. Emang ibu-ibu lah. Maaf ya, saya balik ke sebelah sini. Jadi siapa yang menentukan nasib atau takdir seseorang itu sekarang? Siapa? Siapa? Yang menentukan nasib dan takdir kita adalah diri kita sendiri. Siapa pencipta nasib dan takdir kita? Yang paling utama adalah pikiran kita. Memang jalurnya pikiran lewat kata-kata, kata-kata lewat tindakan, tindakan lewat kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, jadi nasib. Itu jalurnya. Tetapi sesungguhnya pencipta kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang di mana Allah? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan. Ngikuti apa yang menjadi maunya kita. Adil nggak kalau gitu? Ngerti sekarang kotor dan kodar? Tambah caang atau tambah pusing? Ya caang ya. Gitu. Memang saya ngajarnya harus pelan-pelan. Kalau saya nggak pelan-pelan, ngasih contoh dulu, nggak gitu. Itu metodologinya. Itu makanya maaf ya. Memahami sesuatu dengan mengajarkan itu berbeda. Tidak semua orang yang memahami sesuatu bisa mengajarkan. Makanya kenapa